Selamat pagi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali kita bersama di pagi hari ini, hari pertama di bulan Maret tahun 2023. Kita akan membaca serta kembali merenungkan akan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru pada hari ini yang Kau berikan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, kemampuan yang Tuhan berikan untuk kami boleh kembali beraktivitas. Sebelumnya kami juga mau membaca serta merenungkan akan firman Tuhan dan mampukan kami ya Bapa dengan pertolongan Roh Kudus untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 10 sampai dengan 14. Dikatakan demikian, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikian bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di mata Allah, semua ciptaan itu berharga, termasuk tentu manusia di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak pernah membeda-bedakan satu manusia dengan manusia lainnya, karena semua adalah ciptaan yang diciptakan secara istimewa dengan segala kelebihannya yang Tuhan berikan. Sama-sama dikasihi, sama-sama diperhatikan, sama-sama indah di hadapannya, dan sama-sama mau atau ingin diselamatkan. Sebenarnya yang seringkali membuat manusia merasa tidak berharga adalah dirinya sendiri atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari diri sendiri yang seringkali berpikir atau karena membandingkan dengan orang lain, melihat orang lain yang lebih dari dirinya yang punya keistimewaan tersendiri, kemudian dia merasa bahwa siapalah saya. Atau orang-orang yang ada di sekitarnya yang memang seringkali kerjanya hanya menilai orang lain dan menilai apa yang hanya dilihat oleh mata atau membanding-bandingkan juga satu dengan yang lain tanpa menyadari bahwa sesungguhnya setiap manusia itu berbeda. Kalau orang itu pandai, akan sangat berharga sekali. Tapi jika kurang pandai, bisa jadi dia dari kelas nomor 2. Bahkan yang bodoh seringkali menjadi tersisih dan dapat diperlakukan sesukanya. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Yang kaya, yang rupawan diberi perhatian khusus. Dan sebaliknya, yang sebaliknya dilupakan atau dinomorduakan. Saudara-saudara, tetapi tidak demikian dengan Allah. Dia memandang semua manusia berharga. Terlihat dari bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang diawali dengan sebuah peringatan mengatakan, "Ingatlah, jangan menganggap rendah dari anak-anak kecil ini." Anak kecil bukankah seringkali dianggap remeh, tidak dianggap, tidak atau kurang dihargai karena dianggap tidak tahu apa-apa, ikut saja apa maunya orang dewasa.
seringkali kurang dikasih tempat untuk berpendapat, untuk mengemukakan perasaannya. Seringkali hanya dianggap sebagai pengganggu saja. Kalau kita ingat sikap para murid Yesus pada saat banyak orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Yesus, para murid mau mengusir mereka karena akan dianggap mengganggu apa yang sedang Yesus lakukan. Tetapi Yesus menegur juga dengan keras, jangan halang-halangi mereka. Saudara, bagi Yesus, anak-anak ini juga sama berharganya dengan orang-orang dewasa. Mereka dihadirkan juga di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan orang-orang dewasa. Karena itu mereka sama-sama berharga. Mereka juga menjadi bagian dari kerajaan Allah. Bahwa Yesus juga datang untuk mereka, untuk anak-anak. Yang Yesus cari bukan hanya orang dewasa saja, tetapi anak-anak pun Dia cari. Dia cari anak-anak ini dengan berbagai cara. Salah satunya ya melalui orang tuanya, melalui orang dewasa, di mana sebenarnya anak-anak itu dapat diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, berharganya manusia itu digambarkan juga melalui perumpamaan domba yang hilang. Hilang berarti entah ada di mana, hilang bisa saja karena tersesat atau salah jalan, bisa karena maunya sendiri atau nakal. Domba itu biasanya kalau berjalan selalu dipimpin oleh gembalanya di depan. Dan bisa saja domba yang hilang ini bukan di paling depan, bisa saja di tengah atau di belakang yang mau melenceng sendiri jalannya. Sehingga pada akhirnya dia terpisah dari kawanan domba yang lain dan dia tersesat. Dia tidak tahu kembali ke kerumunan domba yang lain, kawanan domba yang lain. Tetapi gembala tahu kalau ada satu saja dombanya yang hilang, ia akan mencari hingga dapat. Dia katakan dia meninggalkan yang 99 ekor itu di pegunungan. Dan dia mencari yang sesat ini. Dan merupakan sebuah kesukacitaan yang besar ketika yang satu ini kemudian ditemukan. Yang hilang kembali ditemukan. Kembali berkumpul dengan domba-domba yang lain yang sudah ada sebenarnya di tempat yang aman dan benar. Saudara-saudara, itulah Allah kita. Ia akan terus mencari. Ia akan terus mau menyelamatkan manusia yang dikasihinya tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang muka, besar, kecil, tua, muda, pandai, tidak pandai, semua Dia cari. Setiap orang berharga di mata Allah. Jadi tidak usah berkecil hati ketika mungkin ada orang yang merendahkan atau meremehkan kita karena membandingkan dengan orang-orang lainnya yang mungkin memang lebih dari kita. Tidak usah berkecil hati, tetapi tetap pada keyakinan Ia yang mencari kita adalah Allah yang tetap bersama kita, yang menghargai sekecil apapun, sesederhana apapun yang kita lakukan untuk Dia. Saudara dan saya dan juga sesama kita adalah orang-orang yang berharga di matanya. Karena itu hiduplah dengan penuh ucapan syukur, hiduplah dengan lebih baik lagi, dan hiduplah dengan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita dengan baik. Sehingga melalui semua itu kita juga dapat bersyukur karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan dan mau mengembalikan semuanya itu demi kemuliaan Tuhan juga. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, dan kami bersyukur karena sesungguhnya kami berharga di hadapan-Mu. Ketika kami salah arah, ketika kami salah jalan, Engkau kembali mencari kami, membawa kami kembali ke jalan yang benar. Terima kasih ya Bapa, sekecil apapun kami di hadapan manusia, tapi kami tetap berharga di mata-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar. Karena itu ya Bapa, kami tetap mempercayakan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan, di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, hingga kehidupan kami juga dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga mempercayakan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan, dengan segala rencana yang kami miliki di dalam pimpinan
Tuhan saja hingga kami dimampukan melewati hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.